السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Selawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutuskan sebagai rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa lafaz dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan kepada kita agar kita bersegera untuk melaksanakan sesuatu. Kadang-kadang disebut dengan lafaz al-musabaqah, al-munafasah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada juga lafaz dengan kalimah al-musara'ah, wasari'u, bergegaslah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa waktu-waktu yang ada ini menjadi penting agar segera dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga hal-hal yang tidak diperintahkan untuk melaksanakan dengan terburu. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Hatim al-Asam rahimahullahu annahu qala, ini dari Hatim al-Asam, ini sebuah kata pepatah atau mutiara, sebuah kata-kata hikmah daripada Al-Hatim, Hatim al-Asam. Kata beliau, al-ajalatu minasyaitani, al-ajalah, berburu-buru adalah bahagian daripada perbuatan syaitan, illa fi khamsati mawadhi', kecuali pada 5 perkara. Pada 5 hal harus segera dilaksanakan itu. Fa innaha min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bahagian daripada sunnah, kebiasaan-kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa 5 itu? Yang pertama, it'amu ad-dhaif. Kata beliau, yang pertama adalah memberikan jamuan kepada tamu. Jadi tamu itu adalah sebagai sebuah keberkahan. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, bila ada tamu maka segeralah memberikan jamuan kepadanya, karena kehadirannya sebagai suatu keberkahan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tajhizu al-mayyiti idza mata. Yang kedua adalah tajhiz, mengurus jenazah bila seorang sudah meninggal dunia. Jadi sunnah agar orang yang meninggal dunia segera untuk ditajhizkan, dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dikuburkan. Ini bahagian yang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar segera dilaksanakan. Yang ketiga adalah wa tazwiju al-bint, mengawinkan anak perempuan idza balagat, apabila sudah balik, sudah sampai umurnya, maka
dianjurkan untuk segera dinikahkan, sehingga dengan demikian tidak akan menghadirkan fitnah kepadanya. Maka salah satu sunnah, bila ada orang yang baik melamarnya, akhlaknya, budi pekerja bagus, maka kawinkanlah anak kita itu. Semoga akan membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahagian yang perlu disegerakan. Kemudian yang keempat, wa qada'ud dain idza wajaba. Segera membayar utang yang kita punya bila sudah sampai saatnya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kebiasaan dalam muamalah, kita mungkin ada kebutuhan hajat dan kita tidak dapat memenuhinya, maka oleh karena itu kita berutang kepada orang lain. Bila sudah sampai saatnya, maka segera kita bayarkan utang itu. Dan sebaik-baik orang yang berutang itu adalah orang yang bisa berbuat lebih baik. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kalau kita bayar utang untuk melebihkan daripada bahagian yang telah kita tentukan sebelumnya. Jemaah rahmati Allah, yang pertama apa? Kita bisa bayar lebih cepat waktunya. Sebelum jatuh tempo itu kita sudah mampu membayarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa memberikan lebih daripada yang seharusnya. Ini suatu kebiasaan kebaikan yang lain yang disebut dengan ihsan. Maka jemaah rahmati Allah, dalam konsep ihsan adalah kita berbuat lebih baik daripada orang lain berbuat kepada kita. Maka dalam konteks ihsan ini juga dalam Al-Quran digunakan pada kalimat ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan agar beribadah kepadanya dan berbuat lebih baik kepada orang tua kita. Nah, ini maknanya bahwa seorang anak harus terus berusaha berbuat lebih baik kepada orang tuanya. Tetapi walaupun pada hakikatnya tidak akan pernah anak bisa berbuat lebih baik. Karena bagaimana anak bisa membayar kebaikan orang tua ketika orang tua mengandungnya? Bagaimana bisa anak membayar kebaikan orang tua ketika orang tua melahirkannya? Tetapi harus ada niat daripada anak berbuat lebih baik kepada orang tuanya. Maka jemaah rahmatullah, kadang-kadang ada anak yang menggendong orang tuanya, yang membersihkan, memandikan orang tuanya, menyisir rambut orang tuanya. Ini adalah berbuat ihsan. Walaupun itu semua tidak dapat membayar kebaikan-kebaikan orang tua. Maka jemaah rahmati Allah, keinginan berbuat ihsan kepada orang tua itu membuat doa anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar kisah Uwais Al-Qarni yang Nabi mengatakan, kalau engkau bertemu dengannya, maka mintalah engkau untuk didoakan. Kenapa? Karena doa Uwais Al-Qarni itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena Uwais ini dia sudah berusaha berbuat ihsan kepada orang tuanya. Jadi oleh karena itu, dalam konteks ini jemaah rahmatillah, kita selalu berbuat ihsan. Ya, ihsan ini ada dua makna aja. Makna yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Ini apa? Maknanya bahwa engkau benar-benar bisa ikhlas semata-mata dalam ibadahmu, dalam muamalahmu. Engkau merasa Allah selalu melihat kegiatan ibadahmu, sehingga membuat kita semakin ikhlas kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan ini pada poin ini lebih dekat kepada bagaimana orang bisa mengikhlaskan semua amalnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam An-Nawawi mengatakan hampir dalam banyak tulisan-tulisan orang alim itu pada bahagian awal itu dikutip sebuah hadis, innamal a'malu binniyat. Kata beliau, hadis yang sering diawali pada setiap tulisan itu hanya saja amal itu selalu dinilai sesuai dengan niatnya. Niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka balasan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama. Yang keempat, bahwa ketika kita membayar utang itu, maka bayarlah dengan cara ihsan, lebih baik, mungkin lebih cepat waktunya, mungkin kita berikan lebih sedikit sebagai rasa terima kasih. Ini merupakan sesuatu yang disebut dengan al-ihsan. Yang terakhir, wat-taubatu minadz-dzambi, bertaubat daripada dosa idza farata, bila kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam ayat yang kami bacakan tadi, Allah menggunakan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u, bergegaslah. Janganlah menunda kita untuk bertaubat. Kapanpun kita ada kesempatan, kita bertaubat. Macam mana kita bertaubat? Yang pertama, an-nadamatu minadz-dzamb. Ada rasa penyesalan terhadap kesalahan kita. Nabi mengatakan an-nadamatu taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Yang kedua adalah berjanji tidak akan mengulangi. Yang ketiga adalah kita terus berbuat akan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, bila ada yang terkait dengan manusia, kita mengembalikan, apakah utangnya, apakah barangnya. Ini adalah diantara bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi taubat ini membuat seseorang yang berdosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Jadi jemaah dirahmati Allah, kalimah istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, sebenarnya ketika kita beristighfar itu, Allah memberikan lebih dari sekedar ampunan. Bukan hanya ampunan, tapi lebih dari sekedar ampunan. Apa yang diberikan lebih? Ada dalam Al-Quran disebut, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis sama'u 'alaikum midrara. Ketika beristighfar, Allah akan menurunkan hujan. Apa maknanya? Allah akan melimpahkan rezeki kepada kalian. Istighfar itu menambah rezeki. Astagfirullah, astagfirullah. Itu dengan kita beristighfar, Allah akan menambahkan rezeki kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah juga akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Allah akan menambahkan harta. Allah akan memberikan kepada kita anugerah anak. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beristighfar, Allah memberikan lebih, bukan hanya sebagai ampunan, tetapi Allah menambahkan rezeki kepada kita. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam riwayat, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaghfara fi kulli yawm akthar min 70 marrah. Baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang beliau ghafara
laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Tapi beliau tidak lupa beristighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Jadi oleh karena itu istighfar bagi Nabi adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika lafaz istighfar kita lantunkan, maka rezeki Allah tambahkan, anak Allah bahagiakan, harta Allah tambahkan, maka hendaklah kita biasakan mengucapkan astaghfirullah. Kalau tersepak batu, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 poin ini yang segera kita amalkan dalam kehidupan kita, karena apabila dia berlalu tidak mungkin kita dapat meraih kembali. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebahagiaan dalam hatinya. Kebahagiaan yang pertama, ketika Allah menghapuskan dosa kita, Allah akan berikan ketenangan dalam hidup kita. Karena ketenangan adalah muara dari semua kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, dan salah satunya adalah dengan lafaz astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sederhana ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita, karena sesuatu yang sudah kita biasakan insyaallah tidak akan merasa berat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan insyaallah dapat kita amalkan, bukan berapa banyaknya ilmu yang kita peroleh, tapi berapa banyaknya amal yang dapat kita laksanakan dari ilmu yang kita peroleh. Itulah disebut dengan keberkahan ilmu. Apa keberkahan ilmu? Ilmu yang kita peroleh, walaupun hanya sepotong kata, tapi dapat kita amalkan. Itulah ilmu yang memberikan keberkahan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, hal-hal yang kecil, yang sederhana, mungkin memberikan salam ketika kita masuk ke rumah kita, kan sederhana, Assalamualaikum, tapi penuh dengan keberkahan. Ya, mungkin baca doa ketika masuk toilet, sederhana sekali, tapi penuh dengan keberkahan. Maka yang paling penting bukan hanya segi kuantitatif jumlahnya, tetapi kualitatifnya yang juga menjadi sangat penting, di mana Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Yang Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat mana yang lebih bagus kualitas amalnya. Kualitas amal kita, salat kita bagaimana kualitas khusyuknya, ibadat kita bagaimana kualitas ikhlasnya. Jadi ini poin-poin yang sangat penting dalam kehidupan kita, meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.